Mister TV. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara yang berada di Jalan Asrama, Kota Medan meminta klarifikasi terkait video viral anak sekolah dasar atau SD kelas 4 berinisial MI yang duduk di lantai pada saat proses belajar mengajar karena menunggak sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP secara langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Medan, Kepala Sekolah, juga Ketua Yayasan Abdi Sukma Kota Medan pada Senin 13 Januari 2025. Objek pengawasan dari Ombudsman RI. Terlebih lagi bahwa 9 tahun wajib belajar menjadi hak dasar anak yang harus didapatkan. Pejabat sementara Ombudsman James Marihot Panggabean mengatakan ternyata memang ada hal-hal yang diakui oleh pihak sekolah karena kesalahan ini dilakukan oleh guru wali kelas yang menempatkan anak harus belajar di lantai dari tanggal 6 sampai 8 Januari 2025 dikarenakan belum membayar uang sekolah. Sejak tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari anak ini memang duduk di lantai. Memang terjadinya ini adalah atas perintah dari si wali kelas yang pada prinsipnya adalah kami dari Ombudsman RI Sumatera Utara sangat menyayangkan sekali dalam proses belajar mengajar itu harus seperti ini dilakukan oleh wali kelas untuk anak harus dibebankan pada suatu sanksi psikis dalam hal sebenarnya ini adalah tanggung jawab orang tua untuk membayar uang SPP. Yang kedua, sebenarnya pihak sekolah melalui yayasan juga menyampaikan sebenarnya ini sudah sekolah sudah memberikan bantuan 6 bulan gratis uang sekolah dalam satu tahun, dan 6 bulannya itu Juli sampai Desember itu biaya dibayar oleh orang tua. Namun pada prinsipnya sebenarnya kedua anak ini yang kelas 4 SD, kelas 1 SD ini, Maesa dan adiknya itu menerima dana PIP dari pemerintah. Nah itu yang sebenarnya ada sebenarnya dana yang untuk membantu pendidikan si anak yang nggak tepat sasaran, sebenarnya untuk membantu biaya pendidikan si anak. Apapun itu, kami pada prinsipnya mendorong tadi, kami juga menanyakan kepada distrik selaku pembina satuan pendidikan, sudah seberapa jauh intensitas Dinas Pendidikan selaku pembina dan pengawas satuan pendidikan untuk mendorong sekolah-sekolah di bawah naungannya untuk tidak berulang kembali hal yang sama, pencegahannya dan sebagainya. Nah, ini PJS Ombudsman juga menegaskan sangat disayangkan sekali pada proses belajar mengajar harus seperti ini dilakukan oleh wali kelas kepada anak didik sanksi psikis. Sebenarnya ini adalah tanggung jawab orang tua untuk membayar uang SPP. Sebenarnya pihak sekolah melalui yayasan menyampaikan pihak sekolah telah memberikan bantuan 6 bulan gratis uang sekolah dalam 1 tahun. Sisanya dari Juli sampai Desember dibayar oleh orang tua murid. MI dan adiknya bersekolah di sekolah yang sama. Adiknya duduk di bangku kelas 1 SD, keduanya menerima dana program Indonesia Pintar atau PIP. Inilah yang sebenarnya menjadi dana untuk membantu pendidikan anak tidak tepat sasaran. Terkait hal ini, Ombudsman RI Sumut mendorong dan mempertanyakan Disdik selaku pembina dan pengawas satuan pendidikan untuk mendorong sekolah-sekolah di bawah naungannya agar tidak lagi terjadi hal yang sama. Selain itu, Ombudsman meminta dan selalu melakukan perlindungan bagi anak-anak ketika terjadi penunggakan uang sekolah. Kepentingan anak-anak, bukan untuk kepentingan orang tua. Ya, ini yang anaknya yang pakai itu. Jadi sebenarnya ini sebuah miskomunikasi dan ini sudah diselesaikan dan mudah-mudahan ke depan nanti tidak ada lagi efek-efek lainnya terkait dengan viralnya siswa tersebut. Ya, ini. Pak, langkah kita mungkin Pak agar kejadian ini tidak terjadi lagi seperti sekolah ini seperti apa Pak? Ya, kami sudah memberikan pembinaan tadi pagi, kami langsung turun ke sekolah, bertemu dengan semua guru, kepala sekolah dan yayasan, melakukan pembinaan tentang apa yang harus kita lakukan. Yang pertama tentu anak, kepentingan anak itu harus kita kedepankan. Ya, jangan sampai terjadi lagi hal yang seperti itu. Bahwa rapot uang sekolah itu tanggung jawab orang tua. Jangan disangkut pautkan dengan anak-anak, apalagi dalam kepentingannya belajar. Itu tanggung jawab orang tua. Jadi apapun yang berkaitan dengan uang sekolah, tidak mengambil rapot ataupun yang lain, orang tua yang dikomunikasikan.
oleh sekolah, oleh wali kelas, dan kemudian yayasan, ya, bukan anaknya yang digugat. Nah, ini kita sudah memberikan pembinaan kepada pihak sekolah, kepala sekolah dan yayasan, terutama kepada guru-guru, agar ke depan nanti bahwa apapun peraturan yang kita lakukan, yang kita buat, harus sepengetahuan yayasan, kepala sekolah, dan kemudian sosialisasikan, sepakati, baru kapan mau dilaksanakan. Kapanpun itu dilaksanakannya harus disepakati dulu, ya. Ini pembinaan yang kita berikan kepada pihak sekolah dan guru-guru. Dari Medan, Sumatera Utara, Vicky dan Khairuna melaporkan untuk Mistar TV.